105 RRI Pro 2 FM Jakarta. Kayaknya saya salah ya ngomong hari ini tuh panas banget. Gila, dingin banget. Di luar sih panas banget sebenarnya. Iya ya, tapi nggak tahu kenapa ya sahabat kreatif hari ini tuh dingin banget di sini. Mungkin karena ada yang ulang tahun terus ngirim ice cream gitu ya. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun. Kita semua yang ada di sini pengen ngucapin selamat ulang tahun ya Jim ya. Yep. Mari kita bernyanyi. Ayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you too. Mr. Sugiyo. Dor. Mr. Sugianto Sugianto. Tandria hari ini berulang tahun. Kok bisa tahu sih? Iya dong. Kan sekarang zamannya digital kan. Jadi segala hal bisa di-trace lewat digital gitu. Jadi tinggal di googling terus muncul 25 September ya. Tapi kan nggak tahu umurnya berapa dong. Oh, tahu 17 kan? Spiritnya 18. Spirit 18 Ya orang bilang seperti- life begin at 40. Oh, oke. Jadi 40 nih. Bukan, mulai start lagi dari nol. Oke, jadi 18 tahun ya. Spirit 18 tahun. Oke, kalau udah denger suaranya Sugi itu berarti kamu udah tahu sekarang kita bakal ngomongin buku. Master 18. Ya, Master 18. Ini buku yang pas banget diobrolinnya di Pro 2 terus pas ulang tahunnya Mas Sugi ya kan. Jadi pas banget bukunya diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Ini buku yang bisa memberikan kita jurus-jurus supaya kita bisa jadi orang yang positif terus bisa jadi orang yang kalau selama ini merasa terpuruk dan nggak tahu mau ngapain. Nah, ini buku yang mengubah energi hidup kita. Jadi lebih bersemangat ya. Bener. Jadi kalau kamu selama ini merasa, aduh, gue mau ngapain lagi ya? Aduh, gue kenapa ya? Kok kayaknya nggak maju-maju? Mungkin lo salah dalam menyusun langkah-langkah dalam hidup Atau lo. salah baca buku. Bener banget. Atau salah baca buku. Jadi lo harus baca buku ini, gitu kan? Oke, sebelum kita ngobrol dan membuka bukunya, mari kita kenalan dulu sama Mas Sugi. Yuk. Ya, Selamat sore Mas. Masih ya, padahal baru mulai umurnya start begin at 40. Nggak bisa Nggak Mas. bisa ya? Nggak boleh pakai Mas juga, syukur. Syukur itu lo aja. Wah, alamat nggak dapat kue nih. Iya. Ya, ayo mulai. Apa dong? Ya, mari kita saling berpanggil nama aja ya. Oke Lia, oke Jimmy, ini Sugianto, halo. Oke. Gak enak juga. Mas Sugi aja deh. Oke, Gitu ya. Boleh diceritakan sebenarnya buku ini membahas tentang apa? Maksudnya apa sih yang ada di buku ini sehingga setiap orang harus baca untuk membuat hidupnya lebih bahagia, lebih bersemangat, bagaimana? Karena ada satu orang yang juga ini kan banyak endorse juga di sini, banyak yang memberikan komentar juga sebagai pembaca pertama buku ini. Terus salah satunya seorang guru etos Indonesia namanya Yansen Hasinamo itu bilang, seandainya saya mendapat hak prerogatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentukan 100 buku terbaik sepanjang masa, buku ini pastilah termasuk di dalamnya. Tuh, sampai bisa disebut seperti itu pasti bukunya dahsyat kan ya. Nah, jadi kita pengen tahu juga ya gimana dan apa ramuan yang ada dalam di si Master 18 ini. Ya, terima kasih. Jadi gini, kalau dilihat judulnya aja Master dan ada kata 18 gitu ya. Seringkali kalau dalam kehidupan ini apa sebenarnya yang dicari gitu. Kita semua memikirkan bahwa kalau kita hidup pasti kita cari adalah maunya kan fun gitu, benar? Iya, kan? benar. Hidup pasti maunya menyenangkan, tapi Iya. untuk hal yang menyenangkan kadang-kadang kita perlu tahu prosesnya dan formulanya. Jadi buku ini sebenarnya sederhana sekali. Semua dimulai dari kata master. Kalau kita lihat master, ini ada artinya. Kalau kita banyak melihat orang yang sukses, itu bisa nggak dicapai dengan instan? Kalau saya tanya Jimmy sama Lia gimana nih? Gak bisa dong. Tapi banyak loh orang mau. Ya walau pengen sih tapi nggak bisa. Tapi gitu nggak ya. bisa aja gitu. Ada orang yang suksesnya instan, tetapi kita tahu bahwa kita percaya kalau sukses instan biasanya tidak akan tahan Lama. Ya. Tetapi dengan formula master kita akan bicara sebuah percepatan untuk sebuah kesuksesan. Oke. Ya. Jadi ini ada cerita yang menarik ya. Saya coba cerita, tahu nggak panggung Broadway? Ya, panggung Broadway ini panggung di Amerika yang sangat masuk sekali. Nah, ada satu pemain legendaris yang terkenal, namanya Sir Oliver. Ya. Nah, suatu kali dia sangat terkenal dengan peran Hamlet sebagai Hamlet. Ya. Nah, pada satu pentas ya, dia tidak membayangkan begitu besarnya antusias dari para penontonnya.
sampai dia harus kembali lagi ke panggung 10 kali. Ya. Nah, yang menarik adalah setelah acara itu, manajer dari Sir Oliver sendiri datang ke ruangan si Sir Oliver. Apa yang dia temukan? Ternyata antusias penonton, tepukan tangan penonton tidak membuat Sir Oliver, justru dia merasa fun. Dia justru sangat marah. Semua barang-barang di sekeliling ruangan itu hancur berantakan. Apa penyebabnya? Jadi satu pertanyaan Sir Oliver yang sangat berkecamuk waktu malam itu adalah, apa sih sebenarnya yang membuat penonton lebih menghargai penampilan saya hari itu? Dia nggak menemukan jawabannya. Nah, inilah sebenarnya yang paling penting dalam setiap kehidupan manusia. Kita berhasil ya, atau kadang kita belum berhasil. Sebenarnya kita perlu tahu caranya, penyebabnya, sehingga kita perlu sebuah formula sederhananya. Sehingga master ini adalah sebuah formula yang kita tawarkan untuk sebuah percepatan. Tapi bukan berarti dari percepatan itu kemudian cepat juga hilangnya gitu ya? Betul ya. Karena ini prosesnya sangat menarik ya. Jadi kalau saya tanya gini, ada berapa abjad Lia di dalam master? Kata master sendiri. 6 ya. Jadi nama abjad ini menunjukkan 6 level proses. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan percepatan? Yang pertama adalah abjad M. M adalah mindset. Lalu A. A adalah attitude. S adalah spirit. T adalah talent. E adalah energy. Dan R adalah recycle. Nah, kenapa seperti ini ya? Kita mesti tahu dulu apa definisi dari seorang master. Saya sendiri pribadi percaya gini, nggak ada orang sukses kalau dia tidak bisa membuat sesuatu yang menjadi masterpiece dalam hidupnya. Setuju ya? Iya, betul. Nah, masalahnya masterpiece, kita selalu bayangkan bahwa masterpiece itu hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang sangat spesial. Tuhan berikan hanya untuk orang-orang khusus. Nah, ini yang kita lawan dengan formula ini. Setiap orang dia bisa menjadi master dalam kehidupannya sendiri, asal dia bisa menemukan strength atau talent ya bagi dirinya yang paling cocok. Itu kuncinya. Jadi maksudnya itu seperti lebih mengenali diri sendiri dulu gitu. Betul ya. Seperti itu. Jadi kita harus ketemu dulu mana yang klik sama hidup kita, baru setelah itu kita melakukan perjalanan untuk jadi master gitu jadi ya dalam hidup master, kita. Ya. Lia ada satu lagi, jadi gini, seringkali kita tahu definisi master itu orang yang dianggap ahli ya, benar ya. Nah, di sini kita ada satu teorema baru ya, satu pendapat bahwa saya percaya bahwa seorang master harusnya di zaman sekarang serba turbulence ya. Saya bilang zaman sekarang itu bukan zaman yang lebih mudah itu. Semua kondisi berubah dengan cepatnya ya. Jadi banyak orang sendiri yang sehingga suatu kali dia bingung, saya mau lakukan apa? Begini salah, begitu salah. Gitu. Nah, saya masih percaya bahwa nggak ada seorang master ya, atau seorang jenis pun di dunia dia bisa hidup dengan dirinya sendiri. Ya. Sehingga definisi master dalam buku ini dia bukan hanya seorang yang ahli, tetapi dia juga seorang yang harus bisa mengeluarkan energi positif terus-menerus ya. Baik bagi dirinya sendiri dan terutama untuk kebaikan orang lain. Itu yang kita akan bahas lebih jauh dari masalah. Nanti kita akan ngobrol panjang lagi dengan Sugi untuk membuka buku Master 18 yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Dan buat kamu yang pengen ikutan gabung, ada pertanyaan kuisnya juga, tenang.